Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa dan merupakan klimaknya karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap mukmin adalah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah merupakan sesuatu perintah yang sangat berharga, walaupun sesuatu istiqamah adalah sesuatu yang sangat berat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat dilihat oleh para sahabat rambut beliau beruban. Kemudian para sahabat bertanya, "Apa uban itu ya Rasulullah? Ada apa? Kenapa beruban?" Rasulullah SAW bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Surat Hud telah menjadikan, surat Hud dan teman-temannya telah menjadikan aku beruban. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah perintah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fastaqim, maka beristiqamalah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan orang yang bertobat bersamamu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Istiqamah adalah konsisten, komitmen di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Komitmen, konsisten, berpegang teguh, konsisten, terus di atas suatu jalan yang diyakini benar, dan resisten menolak segala yang berlawanan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini. Komitmen dan konsisten di atas kebenaran merupakan sesuatu yang menjadi tolak ukur husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wa innar rajula la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dira'. Dan ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga antara dia dan surga tinggal satu jengkal. Fayamalu bi amalin ahlil jannah, fayamalu bi amalin ahlin nar. Kemudian dia beramal, melakukan suatu amalan daripada amalan ahli neraka. Fayadkhulaha, maka dia memasukinya. Jadi walaupun seseorang beramal dengan amalan ahli surga
tetapi di detik akhirnya kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia akan memasuki neraka. Maka berapa banyak ada orang yang baik, tetapi di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu yang membinasakan dirinya, dan memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan yahbi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Dan ada seseorang, dia mengatakan satu perkataan min sakhatillah, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, dia tidak memikirkan apa dampak daripada ucapannya, yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa, dia masuk ke neraka, tenggelam ke neraka, meluncur di dalam neraka sab'ina kharifa, 70 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, istiqomah merupakan impian setiap mukmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkas satu nasihat sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ketika ada seorang meminta kepada Rasulullah SAW, ausini, wasiatilah aku, inni as'aluka la as'alu ahadan ba'daka, aku bertanya kepadamu dengan satu pertanyaan yang aku harapkan tidak bertanya kepada selainmu seorang pun. Rasulullah mengatakan, ul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ma'asyiral muslimin, indahnya istiqomah tergambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, yang mendidik hidup kami, yang mendidik kami adalah Allah, yang memiliki seluruh kehidupan kami Allah, yang menciptakan kami Allah, yang memberikan rezeki kami Allah, maka yang mengatur kehidupan kami Allah, karena yang memiliki seluruh kehidupan kami hanya Allah. Sehingga menolak mencari Rabb selain Allah, menolak mencari pendidik selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendidik di luar pendidikan syariat Islam. Dia hanya ingin diatur oleh Islam, dia ingin hanya hidup untuk Islam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inabah, kembali hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, komitmen dengan syariat Allah, Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tidak menyeleweng sedikit pun, tidak mundur sejengkal pun, tsumma istaqamu, sampai-sampai di antara mereka istiqamah dalam memegang imannya bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi akhir.
ketika dipanggil oleh Musailamah al-Kadzab dan ditanya, "Atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi kalau Muhammad adalah Rasulullah? Jawabannya, "Na'am." Kemudian ditanya, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi kalau aku, maksudnya adalah Musailamah al-Kadzab, adalah Rasulullah? Kata sahabat, "Mulutku bisu, telingaku tuli terhadap apa yang kau katakan." Sahabat tadi dipotong tangannya. Kemudian dalam kondisi demikian bercucuran darah, Musailamah al-Kadzab bertanya lagi, "Atasyhadu anna Muhammad Rasulullah?" Beliau menjawabkan, "Na'am, asyhadu annahu Rasulullah." Kemudian tanya, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi kalau aku Rasulullah? Dia mengatakan, "Sudah kukatakan, mulutku bisu, telingaku tuli terhadap apa yang kau minta." Maka dipotong tangannya yang satunya lagi. Demikian diulang dan demikian pula dipotong satu persatu anggota badannya. Dia tetap demikian sampai menemui syahidnya. Ada di antara mereka bahkan satu kota dipaksa untuk kafir kepada Allah. Pertama dimulai diancam, digergaji kepalanya dan badannya terbelah jadi dua. Yang satu disikat dengan sikat besi seluruh tubuhnya, yang lainnya dibakar hidup-hidup. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, ternyata mereka tetap istiqomah dan menerima kematian dengan senyuman. Ma'asyiral muslimin, sebagian mereka ada yang miskin, kemudian diberikan kekayaan, dia bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ada 3 malaikat menguji 3 manusia. 3 malaikat menguji 3 manusia. Satu buta, yang satunya sepak. Satunya buta, yang satunya sepak, yang satunya butak. Ketiga-tiganya dalam kondisi sangat miskin. Allah mengirimkan 3 malaikatnya menampakkan diri sebagai manusia, bertanya kepada 3-tiganya, apa yang diinginkan? Yang satu menginginkan, saya ingin supaya saya bisa melihat. Yang satu menginginkan, saya ingin rambut saya tumbuh. Yang satu menginginkan, saya ingin penyakit sepak saya hilang. Kemudian 3-tiganya ditanya, kekayaan apa yang kau inginkan? Yang satu ingin diberikan modal kambing, yang satu sapi, yang satu unta. Kemudian 3-tiganya kaya raya. Dan kemudian tiada lama Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 3 malaikat. Yang satu berpenampilan orang buta datang kepada yang tadinya buta. Yang 2 berkepala botak datang kepada orang yang dulunya berkepala botak. Yang satunya sepak. Mereka mendatangi satu persatu. Dan ternyata yang berpenyakit sepak, yang botak, berlaku kasar. Kemudian ketika diingatkan dulunya miskin dan berpenyakit, mengingkarinya. Maka kemudian 2 malaikat mengatakan kepada yang diuji, kalau engkau
dusta, maka Allah akan mengembalikan kondisi semula. Maka jadilah mereka kembali yang sepak-sepak, yang buta-buta, dan kembali pada miskin. Adapun yang miskin, yang buta, mengatakan, aku dulu buta, aku dulu miskin. Silahkan ambil apa yang kau inginkan daripada hartaku. Malaikat ini mengatakan, semoga Allah memberkahi hartamu. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah dengan 2 temanku untuk menguji orang seperti engkau, tapi 2 temanmu berdusta dan kufur. Adapun engkau bersyukur, semoga Allah memberkahimu. Ma'asyiral muslimin, hadis sahih. Fadilah daripada istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Apa ma'asyiral muslimin? Keindahan yang paling indah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat-malaikat pun turun kepadanya. Kapan itu? Para ulama dalam kitab-kitab tafsir dikatakan yaitu waktu dia nazak, waktu dia sakaratul maut, di mana dalam waktu itu dia sangat ketakutan kehilangan harta, anak, istri, keluarganya, jabatannya. Takut kehilangan pangkatnya, takut kehilangan posisinya. Kalau orang beriman, kalau orang istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikatnya, tatanazzalul malaikatu. Malaikat-malaikat pun turun untuk menghiburnya. Apa hiburannya? Allah takhafu, jangan takut. Jangan takut akan nasib anakmu, nasib keluargamu. Jangan takut kehilangan, karena engkau akan mendapatkan gantinya. Wala tahzanu, jangan bersedih. Engkau akan mati, enggak usah sedih. Karena engkau tidak mati sebetulnya. Engkau hanya pindah ke alam yang lebih indah. Dan itulah seperti yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kegundahan beliau diungkapkan kepada Rasulullah ketika ada hadis man ahabba liqa Allahi ahabba liqa'ahu. Siapa yang menyukai bertemu dengan Allah, Allah pun menyukai bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Ibunda Aisyah mengungkapkan perasaan manusiawi. Ya Rasulullah, semua kita takut mati. Ya Rasulullah, kalau begitu kita semuanya membenci ketemu dengan Allah. Allah pun membenci bertemu dengan kita. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, ketika orang beriman dalam kondisi sakaratul maut dan dia dalam kondisi berat, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surganya, memperlihatkan rahmatnya. Ketika itulah kematian merupakan sesuatu yang sangat ringan, dan di balik kematian melihat surga seperti yang diungkapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, demi Rabbul Ka'bah, aku mendapatkan aroma surga di balik gunung Uhud.
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga. Surga pun diperlihatkan. Surga pun diperlihatkan untuknya. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan. Nahnu awliya'ukum, kami malaikat awliya'ukum, wali-wali kalian. Subhanallah, ada mualah, ada perwalian yang luar biasa tingginya antara orang beriman dengan malaikat. Nahnu awliya'ukum. Kapan itu? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Malaikat selalu membisikkan supaya dia tetap istiqomah. Malaikat melindunginya. Malaikat mendampinginya. Wallahi, sabda Rasulullah, "Lau kuntum ma antum alaihi la safahatkumul malaikatu fi turuqikum wa fi furushikum." Demi Allah, kalau iman kalian begitu tingginya, surga dan neraka di pelupuk mata kalian, maka malaikat-malaikat pun akan menyalami kalian di rumah-rumah kalian, di tempat tidur kalian, dan di jalan-jalan kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami malaikat wali-wali kalian di dunia akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan buat kalian apa yang kalian inginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Semua yang terlintas dalam pikiran didapatkan semuanya. Semua yang terlintas dalam pikiran untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga apa yang kalian minta. Ma'asyiral muslimin, bayangkan semua yang terlintas dalam pikiran, semua yang diangan-angankan didapatkan semuanya yang lebih baik daripada angan-angannya, dan semua yang diminta didapatkan semuanya. Sampai ketika seorang ahli surga rindu ketemu dengan keluarganya, dipertemukan, minta apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang cukup indah itu semuanya Allah tutup dengan firman-Nya, nuzulam min ghafurir rahim. Semuanya itu adalah persembahan awal, hidangan awal yang diberikan tamu Allah Subhanahu wa taala. Kata nuzul itu adalah hidangan awal untuk tamu. Apa isi di baliknya? Pasti lebih baik. Pasti lebih baik. Dan yang paling puncaknya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, ketika ahli surga masuk surga dan sudah mendapatkan segala-galanya, diberitahu ahli surga bahwa Allah Subhanahu wa taala punya janji kepada kalian dan ingin merealisasikannya. Apa? Kata mereka, apalagi? Kami sudah diberikan segala-galanya. Ketika itu fayukshaful hijab, dibukakan hijab dan mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka diberi pemberian yang lebih besar daripada melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan ada bonus. Para mufassirin mengatakan bonus di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala
innakum satarawna rabbakum iyana. Kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhammuna fi ru'yati. Sebagaimana kalian mudahnya melihat rembulan di bulan purnama, tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini adalah puncak kenikmatan ketika beliau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan keridhaannya. Dan ini selain di hari kiamat, bahkan sebelum kiamat pun telah terjadi hal itu. Coba dengarkan sahabatku, hiburan yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat tercinta Jabir bin Abdullah. Jabir dilihat oleh Rasulullah kelihatannya sedih sekali. Kemudian Rasulullah manggilnya, "Ada apa Jabir?" Jabir mengatakan bahwa bapaknya mati syahid. Bapak beliau adalah Abdullah bin Jubair ibnul Haram, komandan pasukan panah di Uhud. "Hei Jabir, maukah aku beritahu apa yang dilakukan oleh Allah terhadap bapakmu? Bapakmu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah dan tanpa hijab. Allah bertanya, 'Ya Abdullah, apa yang kau inginkan?' Abdullah bin Jabir mengatakan, 'Apa yang kau inginkan? Semuanya telah kudapatkan semuanya.' Ketika ditanya terus-menerus, akhirnya beliau menjawab, 'Aku ingin kembali ke dunia.' 'Ada apa engkau ingin kembali ke dunia?' Ternyata yang diinginkan, ingin menikmati mati syahid kembali, ingin menikmati jihad kembali dan mati syahid kembali. Ketika itu Allah mengatakan, orang yang meninggal tidak akan kembali ke dunia. Abdullah bin Haram mengatakan, aku ingin memberi kabar gembira kepada orang-orang setelahku, agar supaya mereka tidak takut, tidak sedih dalam menghadapi berbagai macam rintangan dalam dakwah. Maka Allah lah kemudian mengatakan, aku yang menurunkan kabar gembira itu. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan kau menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah istiqomah. Komitmen dan konsisten. Tidak maksiat kepada Allah. Tidak meninggalkan kewajiban. Berusaha untuk memelihara amal-amal soleh yang telah dilakukan. Tidak merusak amal solehnya dengan perusak amal. Nah, pembahasan kita sebetulnya adalah berbicara tentang bekal istiqomah. Yaitu bagaimana supaya kita bisa mencapai istiqomah itu. Bekal pertama adalah al-wa'yu wal idrak wa istish'ar bihatmiyatil maut wa qurbihi. Meyakini dan menghadirkan
tentang dekat dan kepastiannya kematiannya. Kafa bil mauti wa'idon. Cukuplah kematian sebagai penasihat. Marilah kita lihat orang yang meninggal. Apakah masih ada hubungan kekuasaan dengan dirinya setelah mati? Demi Allah, tidak ada hubungan sama sekali. Apakah ada keterkaitan kekayaan dengan dirinya setelah kematian? Adapun untuk memanfaatkan, demi Allah tidak ada hubungan. Kecuali kalau dia menggunakan amalnya, hartanya untuk kebaikan, itu yang bermanfaat. Tapi yang sisa tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Ma'asyiral muslimin, kematian memutus segala kelezatan. Dekatnya kematian, cepatnya kematian, pendeknya umur kita mestinya menjadi suatu pelajaran. Jangan sampai kemudian kita bermaksiat karena merasa masih muda, karena kematian tidak kenal dengan umur. Berapa banyak kalau Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in, usia umatku adalah antara 60 dan 70. Ternyata sekarang kita dapatkan banyak orang yang meninggal pada usia 40, pada usia 30. Apalagi dengan adanya corona semacam ini. Kemudian setelah mengetahui kepastian kematian dan pendeknya usia, kita harus tahu al-wa'yu wal idrak wastish'ar bidana atid dunya wa hawaniha wa qillatiha indallah subhanahu wa ta'ala. Memahami rendahnya, hinanya, sedikitnya dunia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dunia ini kalau tidak ada bandingan dengan akhirat, dunia ini kalau tidak dibandingkan dengan akhirat, tidak bandingkan dengan apa yang di sisi Allah, pastilah dunia ini secara zahir kelihatannya besar. Orang bicara triliun atau dibaca lebih tinggi daripada triliun, besar. Dia kecil sebetulnya, tetapi bagi orang yang bodoh kelihatannya besar. Dengan bukti, profesor pun, kiai pun, jenderal pun, orang yang sudah bercukupan pun ternyata mengorbankan akidahnya, mengorbankan kemuliaannya hanya gara-gara harta yang bisa dihitung. Saya katakan selama itu dunia masih dihitung. Nol berapa dibaliknya masih bisa dijawab. Karena merasa itu besar. Dan jadilah mereka orang-orang yang murah. Mohon maaf, yang dimaksudkan adalah orang yang memiliki titel pangkat, jabatan, tetapi tidak hadir dalam dirinya murahnya dunia ini dibanding dengan apa yang di sisi Allah. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan dalam beberapa hadis bahwa dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah, semuanya melebihi satu sayap nyamuk. Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah. Kalau dunia di sisi Allah memiliki nilai
seperti sebanding dengan sayap nyamuk, ma yu'tal kafiru syurbata mimma, maka orang kafir pun tidak diberikan minum oleh Allah walaupun seteguk minuman. Ma'asyiral muslimin, cukuplah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, matsalud dunya, perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat, seperti seorang di antara kalian memasukkan jarinya, dalam riwayat memasukkan jarum di lautan. Apa yang nempel di tangan, apa yang dinempel di jarum, itu adalah dunia. Sementara sisanya adalah akhirat. Dunia itu sangat hina, ma'asyiral muslimin. Rasulullah mengatakan, ketika mendapatkan kambing yang busuk, beliau ambil kambing itu, dikatakan, sungguh dunia ini tidak ada artinya. Sungguh dunia itu lebih hina di pandangan Allah, melebihi hinanya, rendahnya kambing ini pada pemiliknya. Kambing kalau sudah busuk, bangkai, tidak ada nilainya sama sekali. Demikian juga dunia ini, ketika sudah tidak ada ketakwaan, ketika sudah tidak ada ibadah, tidak ada syariah, maka dunia itu, dalam hadis yang lain, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrullahi wa man walah. Dunia ini terlaknat, dan dilaknat siapa yang ada di dunia kecuali yang zikrullah, kecuali yang zikrullah dan yang mendukung zikrullah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi bekal berikutnya adalah dawam wa 'azamah wa ladzatul akhirah. Menghadirkan dalam diri kita luasnya akhirat, nikmatnya akhirat, nikmatnya akhirat, besarnya akhirat. Karena istiqomah itu kalau ada harapan, harapan itu yang paling bagus ketika tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabbmu, wa jannatin, dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Dibayangkan aja, langit dan bumi, 7 langit dan 7 bumi, itu adalah lebarnya surga. Panjangnya tanpa batas, luasnya tak bisa dibayangkan. Ma'asyiral muslimin, ini bukan utopia, ini hakikat. Wa annal jannata haqqun, surga itu benar. Maka surga itu karena sulit untuk diterangkan secara detail semuanya yang bisa memberikan gambaran, dan banyak hadis-hadis tentang itu. Tapi itu semuanya merupakan gambaran yang hakikatnya jauh lebih besar. La maudhi'u sauti ahadikum, la maudhi'u sauti ahadikum khairu minad dunya wa ma fiha. Saut, tempat cambuk itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang memahami tentang surga, ketika dibilangi surga cukup. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika Bai'atul Aqabah, yang para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ishtarit li nafsika wa li rabbika ma syi'." Ya Rasulullah, ambillah syarat untuk dirimu dan keluargamu dan Rabbmu, apa yang kau inginkan. Rasul mengatakan, "Ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'ah." Aku mensyaratkan supaya kalian menyembah Rabbku dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Wa ashtaritu li nafsi, dan aku mengambil syarat untuk diriku, antamna'uni, supaya kalian melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan keluarga kalian. Para sahabat kemudian bertanya, ini untuk dirimu, ini untuk Allah, apa untuk kami ya Rasulullah? Apa untuk kami ya Rasulullah? Ternyata Rasulnya menyatakan, walakumul jannah, kalian surga kalau kalian komitmen. Padahal sebelumnya disebutkan pula konsekuensi baiatnya para sahabat kepada Rasulullah, orang Ansor yang jumlahnya kecil. Di balik itu berarti akan berperang, karena Rasul dimusuhi oleh seluruh orang Arab. Rasulullah dimusuhi oleh Romawi dan Persia. Maka terungkap di balik itu perang. Perang menghadapi Persia, Iran seperti sekarang, Romawi menghadapi Barat, Amerika, Eropa. Dan mereka diingatkan bahwa di balik itu mereka siap mati syahid. Mereka akan kehilangan anak dan istri. Artinya istri dan anaknya akan kehilangan mereka. Istri jadi janda, anak jadi yatim. Tapi mereka ketika bertanya kepada Rasulullah, wa malana, dan apa untuk kami ya Rasulullah? Jawabnya adalah, walakumul jannah, buat kalian adalah surga. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, la nastaqil wa la nastaqil. Ya Rasulullah, kami tidak melihat ini kecil. Surga kami tidak melihatnya kecil. Dan kami tidak akan mundur selangkah pun dari baiat ini. Maka mereka berbaiat. Ma'asyiral muslimin, kita tahu kematian pasti datang. Dunia tidak ada artinya apa-apa. Surga begitu luasnya. Kemudian memahami dan menyadari indahnya, agungnya kekekalan, tujuan kita yang paling besar, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan ridha Allah adalah yang paling besar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa kami meyakini surga itu besar, tapi ridha Allah adalah yang paling besar. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan ridha Allah adalah yang paling besar. Ma'asyiral muslimin, sudah wajar kita manusia menikmati nikmat Allah. Tapi kita harus ingat pemilik. Tapi kita harus tahu pemilik nikmat jauh lebih besar. Untuk itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan Ismail ketika sedang cinta-cintanya dengan Ismail. Pada 80 tahun berdoa, setelah 80 tahun baru dikasih putra. Setelah itu suruh menyembelihnya.
Nabi Ibrahim tahu cinta Allah lebih besar, keridhaan lebih besar. Maka perintah itu pun dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka menyadari dan mengimani dan menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah dalam diri adalah merupakan modal yang besar untuk bisa istiqomah. Pastilah istiqomah terakhir kali adalah taufik dari Allah, i'anah dari Allah. Disitulah pentingnya kita selalu berdoa untuk diberikan istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk selalu istiqomah di jalanmu. Karena apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Laula dikatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita enggak bisa mendapat petunjuk kalau Allah enggak memberikan hidayah kepada kami. Allahumma laula kamahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalaulah bukan karena Engkau, kami tidak bisa sedekah, kami tidak bisa sholat, kami tidak mendapatkan hidayah. Maka doa, tawakal kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bisa istiqomah, modal yang paling besar dalam kehidupan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Akhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.